Kita selalu bangga-bangga, kami telah menghasilkan 20 sekian ribu sarjana sejauh ini. Oke, berapa persen dari lulusan yang dihasilkan itu terserap dan ada di berbagai bidang pekerjaan? Apakah tracer study-nya itu dilakukan sehingga Bapak Ibu tahu situasi hari ini terhadap lulusan-lulusan yang dihasilkan? Ini jadi satu tantangan. Tanah Papua itu memiliki 123 perguruan tinggi. 123 perguruan tinggi itu terbagi atas 5 perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Cendrawasih di Jayapura, Universitas Musamus di Merauke, Universitas Papua di Manokwari, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua di Jayapura, dan Politeknik Negeri di Fakfak, dan 75 perguruan tinggi swasta. Dan ditambah 43 perguruan tinggi kementerian lain, seperti Poltekkes Kemenkes, Politeknik Pembangunan Pertanian, Politeknik Perhubungan, dan berbagai perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama dan kementerian-kementerian lainnya. Nah, jadi total perguruan tinggi kita ada 123, dan walaupun demikian, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita masih rendah. Kita baru 11% angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita. Jadi banyaknya perguruan tinggi di Tanah Papua itu tidak menjadi sebuah jaminan bahwa seluruh masyarakat di Tanah Papua bisa memiliki akses pendidikan tinggi. Dan oleh sebab itu perguruan tinggi swasta ya kita terus gencar untuk bisa buka di daerah-daerah yang belum ada perguruan tinggi, sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap perguruan tinggi itu bisa tercapai. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, tetapi hari ini ada satu persoalan baru yang kita hadapi di Tanah Papua. Persoalan baru yang kita hadapi hari ini adalah ledakan jumlah lulusan perguruan tinggi yang sudah sangat amat banyak. Saya ingin memberikan data kepada kita semua, terutama dalam masa saya memimpin sebagai koordinator kooperatif wilayah 14 se-Tanah Papua. Itu kita punya lulusan perguruan tinggi dari perguruan tinggi negeri yang ada dan juga perguruan tinggi swasta. Kita itu perguruan tinggi negeri sejak tahun 2017 sampai 2024 ini telah menghasilkan lebih dari 45.000 lulusan. Sementara perguruan tinggi swasta telah menghasilkan 47.000 lebih. Jadi dalam catatan saya, total lulusan yang baik PTN dan PTS ya hasilkan itu 92.435 lulusan sarjana. Dan kita kalau lihat dari 92.435 sarjana itu, kalau kita lihat per program studi atau kita lihat per bidang begitu. Jadi kalau hari ini orang bilang bahwa Papua kekurangan sumber daya manusia pendidikan tinggi, sabar dulu. Saya akan kasih data-data yang akan membuat kita berpikir 2-3 kali. Yang pertama, guru, sarjana pendidikan. Dalam 7 tahun terakhir ini kita telah menghasilkan 19.315 orang guru di Tanah Papua. Ini belum tambah-tambah yang pulang dari Jawa. Ribuan yang sekolah di luar Tanah Papua itu belum dihitung. Ini baru yang di bawah saya, di bawah koordinasi saya, PTN dan PTS. Itu 19.315 guru. Kalau kita lihat tenaga sarjana kesehatannya, ada 7.901 sarjana di bidang kesehatan, keperawatan, kebidanan, analis kesehatan, dokter termasuk di dalamnya. Nah, itu 7.901 orang sarjana. Lalu kalau kita lihat teknik dan komputer, itu 12.733 orang sarjana. Nah, kalau kita lihat ke sarjana pertanian, sains dan teknologi, teknik, dan berbagai bidang saintek, itu kita punya 10.225 orang sarjana. Dan sarjana-sarjana ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, hukum, antropologi, administrasi publik, ilmu komunikasi, dan berbagai-bagai ilmu sosial dan humaniora, itu kita punya 40.176 sarjana. Yang sisanya adalah sarjana-sarjana ilmu filsafat dan agama. Nah, jadi 92.435 orang ini, kalau ditambah lagi dengan lulusan dari 43 perguruan tinggi kementerian lain, ditambah lagi dengan sarjana-sarjana yang dari Papua, ya kuliah di luar, saya perkirakan itu di atas 100, mungkin 150.000 lebih. Tapi itu baru 7 tahun saja. Kita belum lihat ke tahun-tahun sebelumnya setelah 2017, sebelum 2017. Dan mereka ini ada di kota-kota. Makanya jangan kaget ketika terjadi penerimaan pegawai negeri sipil,
yang setiap tahun cuma 1.000 orang, itu akan susah untuk menampung sarjana-sarjana kita yang lulus-lulus ini, begitu. Dan oleh sebab itu, forum seperti ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, konsorsium perguruan tinggi seperti ini sangat penting untuk para rektor saling berkomunikasi. Karena saya sangat yakin di sini, Bapak Rektor tidak tahu perguruan tinggi lain itu program studinya apa. Pasti tidak tahu. Pasti Bapak-Bapak dan Ibu tidak saling mengetahui. Saya kepala LLDT saya tahu. Kita punya 333 program studi di bawah PTS. Sementara kita punya sekitar 180-an di bawah perguruan tinggi negeri. Tapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tidak tahu. Nah, dan banyak program-program studi kita yang sama-sama. Apa yang paling banyak? Ekonomi, hukum, keguruan dan ilmu pendidikan, dan berbagai program-program studi, banyak ilmu-ilmu sosial, makanya jumlahnya sangat-sangat tinggi sekali. Jadi, persoalan kita hari ini adalah bukan pada buka program studinya. Bukan buka program studi karena ada dosennya. Biasanya kita bilang, kita cari buka program studi yang ada dosen, supaya mudah. Salah. Buka program studi yang tidak ada, baru cari dosennya, begitu. Atau cari dosen untuk buka program studi yang tidak ada. Karena hari ini kita sudah berhadapan dengan situasi di mana telah terjadi pengangguran sarjana yang begitu besar di tanah Papua. Terlalu besar dan amat banyak. Dan mereka ini ada di kota-kota, bertumpuk-tumpuk di kota-kota. Dan belum ada solusi untuk itu, belum ada solusi. Belum ada upaya-upaya sadar yang kita lakukan untuk memberdayakan lulusan-lulusan kita. LLDikti memiliki data yang sangat amat lengkap tentang lulusan sarjana setanah Papua. Bahkan sampai suku-sukunya ada semua. Itu kita punya data lengkap sekali. Dari seluruh provinsi yang ada di Papua. Nah, ini para rektor harus tahu. Harus tahu. Supaya dalam memimpin perguruan tingginya, dia sudah harus tutup program studi yang sudah tingkat kejenuhannya itu tinggi. Sebelum membuka program studi, lakukan survei untuk mengetahui apakah program studi yang saya buka ini relevan dengan persoalan yang sekarang dihadapi di masyarakat. Ataukah saya hanya membuka program studi yang semua orang sudah buka, begitu? Ataukah karena program studi ini lagi populer, saya buka, begitu? Nah, bisa begitu lagi. Nah, dalam kaitan dengan itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saya ada punya satu usul untuk konsorsium ini. Ini hari ini di tanah Papua, percaya atau tidak, kalau kita survei dan kita data betul-betul sarjana kita, saya sangat yakin angkanya ada di atas 300.000 sarjana. Itu ada. Bahkan mungkin sudah 500.000. Nanti kita cek kembali data-data khusus untuk LLDikti punya. Kita ambil 10 tahun terakhir. Nah, persoalan lebih serius lagi, apakah Bapak Ibu tahu berapa serapan lulusan Bapak Ibu di masyarakat gitu? Kita selalu bangga-bangga, kami telah menghasilkan 20 sekian ribu sarjana sejauh ini, oke? Berapa persen dari lulusan yang dihasilkan itu terserap dan ada di berbagai bidang pekerjaan? Apakah tracer study-nya itu dilakukan sehingga Bapak Ibu tahu situasi hari ini terhadap lulusan-lulusan yang dihasilkan? Ini jadi satu tantangan. Nah, oleh sebab itu, saya beberapa 1 minggu, 2 minggu yang lalu, setelah saya membuka data-data di LLDikti, melihat profil, melihat lulusan-lulusan kita, dan saya jadi khawatir. Saya harus memperingatkan para rektor untuk serius memperhatikan ini. Kalau tidak, kita hanya menambah jumlah yang kemudian nanti menjadi masalah.